Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawau bihi salafuna sholihun. Ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa kafa thumma salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Para habaib, para kiai, para alim ulama, para sesepuh yang senantiasa saya hormati, wabil khusus Ahlul Karim Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf yang datang dari jauh meskipun masa PPKM, penurunan pendapatan kiai dan mubalek. Ini masa PPKM, apalagi di level 4 kemarin pedes banget. Alhamdulillah sekarang sudah level 1. Alhamdulillah. Malam hari ini saya kelupaan Habib Alwi Al-Jufri yang saya cintai sebelah kanan saya ini, yang awal saya. Ini sahibul balad min baladina khosoh amin buldan muslimin amah. Keluarga besar almarhum birahmatil hayyil qayyum Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Mutahhar, Habib Farid wa auladuh, Habib Muhammad, Abu Bakar wa Husain, dan semuanya anak-anak ruhaninya juga, para santri-santrinya yang saya cintai. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini Allah memberikan bagi kita kesehatan. Mudah-mudahan panjang umur, selamat, karena ini masa pandemi. Makanya banyak yang dipandemi. Mudah-mudahan sampai kita termasuk yang sehat-sehat, panjang umur. Dan yang dipendem mudah-mudahan kelebu golongan yang syahid-syahid. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa di kalangan para habaib, di kalangan para kiai-kiai kok ono hol barang iku ono? Saya jawabnya mudah lah, karena di kalangan mereka tidak ada yang bisa diholi. Makanya mereka tidak doyan sama apa? Kamar sebelah itu tidak ada yang bisa diholi. Masa mau ngoholi ipin-ipin ora mungkin. Hal ini tidak lain tidak bukan juga mengikuti perjalanan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan sejak wafatnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang wafat sebagai Sayyidus Syuhada di perang Uhud. Pada hari wafatnya Sayyidina Hamzah, Rasul keluar dari rumah beliau menuju ke Gunung Uhud untuk berziarah kepada Sayyidina Hamzah. Itu kalau diikuti sampai lebih dari 2 kali pada setiap pas tanggal wafatnya. Memang tidak ada perintah, ayo kau holi, nggak ada. Tapi juga nggak ada larangan, jangan diholi, nggak ada. Ini kalau orang sekarang kan sering bilang, mana dalilnya, dengkulmu. Ya ini dalilnya. Sebab ma'atakumur rasul fahuduh wa manahakum anhu fantahu. Apa yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pakai dan kerjakan. Dan apa yang beliau larang tinggalkan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tidak ada perintah, juga tidak ada larangan untuk kita menghauli demi menghormati orang-orang yang kita cintai. Ketika Rasul beberapa kali berziarah kepada Sayyidina Hamzah, keluar dari rumah, kemudian ke Gunung Uhud, berziarah kepada Sayyidina Hamzah. Di sana ada makamnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, Sayyidus Syuhada. Kalau sekarang, nanti kalau sampean ziarah ke sana, saya ngamin sidik, berarti saya orang mangkat akeh. Nanti kalau sampai ziarah ke sana, sana itu mana? Kendal itu. Di dalam pagar itu ada makam Sayyidina Hamzah dan ada makam beberapa sahabat syuhada Uhud yang lain. Apakah mereka aslinya dimakamkan di situ? Enggak. Aslinya di atas gunung. Tetapi karena setiap beberapa saat itu terkena erosi tanah, kemudian kelihatan jenazahnya ini, tanahnya longsor, kelihatan jenazahnya utuh sampai jenggot-jenggotnya ya utuh. Jenggotnya para syuhada ini rapi, kalau jenggotnya orang saiki
dawa klewer-klewer ini. Duduk udah karuan. Wis jenggote yakna kelakuane yakna. Hahaha. Itu salah pikiran. Makanya kita ini hari-hari begini harus hati-hati. Ada MTA masalah tambah akeh ono. Ada salah pikiran ono. Kita ingin mengikut ajaran dari para habaib kita, para kiai kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah para syuhada Uhud yang wafat dan kemudian kalau terkena erosi itu apa? Kena longsor tanahnya, kelihatan jenazahnya utuh semuanya. Yang dadanya kena tusuk tombak, ya kelihatan dadanya kena tusuk tombak, darahnya masih seger. Nanti ditutup lagi, berapa tahun terjadi demikian lagi, tutup lagi, dan daripada buka tutup dipindah di sampingnya panglimanya perang Uhud, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya di komplek makam itu ada Sayyidina Hamzah dan di sebelah sananya ada apa? Para syuhada Uhud yang lain pindahan dari atas gunung. Nah, Nabi ketika di situ hanya Sayyidina Hamzah keluar dari rumahnya. Mungkin ada yang bertanya, lah di mana rumahnya Nabi? Yang terakhir yang beliau singgahi sampai hari wafatnya adalah yang sekarang menjadi Al-Hujrah Asy-Syarifah, kamar yang mulia yang kalau sampean ke sana, sampean berziarah di makamnya Nabi, itu rumah beliau. Rumah beliau bersama dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang di situ Nabi menghembuskan nafas yang terakhir dan dimakamkan di tempat itu juga. Ini khususiyah Nabi. Nabi itu dikatakan al-anbiya dufinu haitsu qubidu. Para nabi dimakamkan di tempat di mana nyawanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak kayak sampean. Sampean jadi orang hebat di Jakarta, meninggal di Jakarta, naikkan pesawat ke Ayani. Ayani bawa mobil ke masjid, masjid bawa ke rumah, rumah bawa ke kuburan, piknik. Wis mati kok isik apa? Isik piknik kayak gitu. Mungkin hidupnya kurang apa? Kurang piknik. Jadi matinya piknik, kodoan. Al-anbiya dufinu haitsu qubidu. Semua nabi dimakamkan di tempat di mana nyawanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nanti satu saat sampai berziarah ada nabi kok makamnya di dalam gua, ya insya Allah matinya di situ. Itu nabi nggak pakai diotong-otong. Anda bisa bayangkan kayak apa kalau Nabi ini meninggalnya di sini, dimakamkan di tempat yang jauh, terus gendong itu kayak apa akeh. Sedang seorang kiai aja yang gendong rebutan kayak begitu. Saya punya teman itu rebutan, baru sebentar sudah direbut sampai dia marah. Sabar, sesuk kan ono meneh. Ono sesuk ono meneh berarti mau mati meneh. Semoga panjang umur semuanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jadi Nabi di wafatnya di situ, ya makamnya di situ. Kalau ada yang makamnya di atas gunung, ya insya Allah wafatnya di situ. Seperti Nabi Allah Musa alaihi salam, itu riwayatnya ada dua makamnya. Satu di Yordania di atas gunung, yang satu di perbatasan Israel. Sudah pernah ke sana? Lah kowe sing tau lu ngondi to urung kabeh. Itu apa? Di Jericho Majusi itu ada makamnya Nabi Allah Musa alaihi salam. Di situ. Nah yang benar yang mana? Wallahu a'lam. Kalau niat berziarah kepada Nabi Allah, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu. Makam Nabi Allah Ayub ada di Baghdad, ada juga yang di apa? Syria. Yang di Syria di tengah padang pasir. Saya berziarah itu masya Allah. Babutnya itu debu-debu segini. Orang yang ngantarkan Nabi Ayub. Maka enggak ada yang ziarah Nabi Ayub, Nabi Yusuf enggak ada yang ziarah. Yang ziarah jarang sekali Nabi Ayub. Tapi ada juga di sekitar Baghdad. Bahkan di Baghdad itu dikatakan ada sumurnya. Yang dikatakan sumur itu untuk memandikan airnya, airnya untuk memandikan jenazahnya Nabi Allah Ayub alaihissalam. Itu sumur yang antri untuk mengambil airnya juga banyak. Untung ora konangan Wahabi. Konangan Wahabi diuruk mesti. Segala sesuatu syirik. Berziarah ke makam syirik karena tidak boleh minta kepada makam. Sing njaluk mbek makam iso apa dul. Dari mulai kecil kita enggak pernah diajari minta kepada selain Allah Subhanahu.
Adapun berziarah ke makam kita untuk berdoa mutabarrikan wa mutawassilan. Gini bang. Nah, oleh karena itu usah manut aliran-aliran sing ngono-ngono. Anda sudah berada di tempat yang tepat insyaallah, dan jangan menggok kanan, menggok noleh kanan, noleh kiwa, lempeng mawon insyaallah tekan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hasbunallah. Lah makam Nabi ada yang di sana, ada yang di sini, yang benar yang mana? Wallahu a'lam. Karena makam Nabi yang mutawatir, tidak ada perbedaan pendapat, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Semua ulama dari golongan madhab manapun akan mengatakan makamnya ya di Madinah, ya sudah yang itu. Gak ada yang pernah bilang oh makamnya di desa Mijen, gak ada. Atau mungkin di Solo dekatnya Habib Syekh, gak ada. Makamnya di Madinah, nggak ada perbedaan pendapat. Itu hanya makam Rasul Shallallahu Alaihi, yang mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan untuk bisa berziarah ke sana. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighna nazuruh, ya Rabbi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighna nazuruh, ya Rabbi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighna nazuruh, ya Rabbi. Nah, rumah beliau ya di kamar itu, maka beliau dimakamkan di situ. Dan tadi saya bilang al-anbiya dufinu haitsu qubidu, para nabi dimakamkan di tempat di mana nyawanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian kok bisa dimakamkan, kok bisa Nabi wafatnya di situ? Sebelumnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha telah mendapatkan isyarah melalui mimpi. Di mimpi itu ada maknanya. Cuman ya jangan sembarangan dijalukno tafsir kepada orang sembarangan. Karena sekarang ini tiap kampung ada orang yang ahli tafsir. Ahli takwil mimpi banyak. Dulu orang khusus, sekarang tiap kampung ada. Saya kok mimpi kucing nabrak ember. Oh, kucing sikile papat, ember bunder, berarti 4-0. Wah. Rusak kabeh biasanya. Ada orang yang gila nomor kayak begitu, itu bahaya. Sowan kepada kiai minta nomor, dimarahi oleh kiai. Kurang ajar, kiai kok dimintain nomor, dilempar sandal, malah alhamdulillah. Nomornya sandal didelok. Ini berat. Insya Allah sudah kita mudah-mudahan selamat dari penyakit kayak begitu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, ini Sayyidah Aisyah bermimpi bahwa di dalam kamarnya itu kemasukan rembulan 3. Yang satu besar sekali dan padang, yang dua ini padang tapi kecil. Mau bertanya kepada Rasulullah bagaimana, akhirnya tanya kepada abahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena memang Sayyidina Abu Bakar ini ahli takwil. Sayyidina Abu Bakar ini ahli takwil, sudah terkenal. Dan Nabi pun pernah mengiklankan, menyampaikan kepada para sahabat dengan isyarahnya bahwa kalau nanti saya nggak ada urusan takwil kejadian, tanya kepada Abu Bakar. Di depan para sahabat, Nabi pernah menanya Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, saya kok bermimpi saya ini menaiki tangga, terpaut 3 anak tangga, kau menyusul di bawahnya. Apa maknanya ya Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar ketika Nabi bertanya begitu, ya Rasulullah, semua ini saya ambil dari panjenengan, kok panjenengan tanya kepada saya? Asal kau jawab, ya nanti kalau salah tolong saya diingatkan. Ya. Saya naik, panjenengan naik ke anak tangga terpaut 3 trap, saya menyusul, ya insya Allah, nuwun sewu, maaf, sampean wafat duluan, 3 tahun kemudian saya nyusul. Oh, ini takwil. Di takwil itu ada maknanya. Anda kalau urusan takwil begitu, tanya kepada Habib Alwi, ini ahli takwil. Takwil tak jawil tadi.
Ini apa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan ketika terjadi di Haji Wada Nabi, ayat Al-Quran turun, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamah. Itu semua sahabat gembira, tapi Sayyidina Abu Bakar menangis. Ketika ditanya, wahai Abu Bakar, apa kau enggak senang agama sudah disempurnakan oleh Allah? Sudah enggak ada aturan baru lagi, enggak ada ini lagi. Kenapa kau enggak senang, kau malah menangis? Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, cara saya melihat dengan cara kau melihat berbeda. Kau melihatnya bahwa dengan agama telah disempurnakan berarti sudah tidak ada apa? Aturan baru, enggak ada begini, enggak ada begitu. Tapi cara saya melihat, kalau agama sudah disempurnakan berarti enggak lama lagi Rasulullah yang diperintah oleh Allah untuk menyampaikan agama ini juga akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iku sing gawe aku nangis. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Jadi pikirannya Sayyidina Abu Bakar ini jauh ke depan, cerdas. Kalau ibarat orang sekarang bukan hanya berpikir tentang kekinian, tetapi juga tentang keakanan. Ini perlu. Karena orang banyak yang hanya berpikir tentang apa? Tidak berpikir tentang, nah ayo para santri harus bisa ya berpikir tentang kekinian dan juga tentang, sehingga insya Allah semua hal bisa kita prediksi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Shalli wa sallim. Shalli wa sallim. Tidak dijawab oleh ketika Siti Aisyah bertanya kepada abahnya Sayyidina Abu Bakar, kata abahnya, baik nak mimpimu tapi nanti enggak saya jawab sekarang. Enggak lama kemudian Rasulullah wafat. Sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi hukumnya al-anbiya dufinu haitsu qubidu, para nabi dimakamkan di tempat di mana nyawanya diambil oleh Allah. Maka putusannya semua sepakat nabi dimakamkan di kamar itu. Sayyidina Abu Bakar enggak lama lalu panggil anaknya, mimpimu tembus. Tembus ini cara kowe entuk nomere. Mimpimu apa? Sekarang rembulan yang paling besar dan yang paling terang telah berada di dalam kamarmu. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Lalu Siti Aisyah bertanya, bah lah yang dua siapa? Nanti akan ada, kau akan tahu. Ya Allah, mudah-mudahan siapa yang enggak kepingin dimakamkan di samping Rasul Sallallahu Alaihi. Dan masih ada dua lagi rembulannya yang belum. Gak lama kemudian 3-2 tahun atau beberapa tahun kemudian Sayyidina Abu Bakar wafat. Dimakamkan di situ. Tinggal satu rembulannya yang belum masuk ke kamarnya Siti Aisyah. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu wafat, dimakamkan di situ. Dan lengkap sudah rembulan 3 yang diimpikan oleh Sayyidah Aisyah, yang satu besar terang sudah berada dalam kamarnya. Anta syamsun, anta nurun. Ini apa? Lambangnya. Sudah berada di situ. Sayyidina Abu Bakar sudah rembulan yang kecil 2 terang ya di situ, rembulan yang besar dan terang juga di situ. Ketika Sayyidina Umar Ibn Khattab dimakamkan di situ, Siti Aisyah sudah, wah kalau begitu saya sudah nggak bisa. Tadinya masih berharap mudah-mudahan saya bisa dimakamkan di situ. Tapi Siti Aisyah berziarah. Siti Aisyah berziarah, setiap saat berziarah ke makamnya Rasul. Dari rumah dengan pakai pakaian yang tertutup artinya pakaiannya wanita muslimah yang betul-betul ummul mukminin, enggak tertutupnya orang sekarang. Ini tertutup, ini sorry terbuka. Ono. Ada itu. Ono banyak. Pakai jilbab kenceng, jilbabnya tertutup Masya Allah, tapi celananya ngapret ya padha wae. Anggo celananya apa? Ya padha mawon. Ya. Karena orang perempuan enggak boleh pakai pakaian yang ketat seperti itu, enggak boleh. Nah, Siti Aisyah dari rumah pakai pakaian yang tertutup, berhijab betul. Ketika masuk ke dalam rumah beliau di makamnya Rasul itu, kemudian copot-copot hijabnya, dicopot, dicentelkan begitu. Beliau seperti biasa kalau di rumah. Demikian seterusnya. Ketika Sayyidina Abu Bakar dimakamkan di situ juga demikian. Baru ketika Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu dimakamkan di situ, Siti Aisyah dari rumah tertutup masuk ke kamar itu masih dalam keadaan tertutup. Enggak buka apa? Udung atau kerudungnya enggak dibuka.
Baru pendereknya, pengikutnya tanya, kok beda? Dulu sampean ketika ziarah selalu masuk kamar kemudian pakai pakaian seperti di rumah. Lah ini kok seperti kalau di luar? Dijawab oleh Siti Aisyah, dulu yang dimakamkan di sini adalah Rasulullah dan itu suamiku. Saya pakai pakaian biasa nggak apa-apa. Dan setelah itu adalah Abu Bakar Siddiq, itu ayahku. Nah sekarang ada Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab itu orang lain. Saya malu kalau sampai saya tidak pakai apa? Pakaian yang tertutup. Anda lihat akhlaknya Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin sampai berziarah pun malu kepada sahibul makam yang bukan muhrimnya. Masya Allah. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Nah ini maknanya apa? Dari kisah ini bisa diambil makna cerita. Satu, bahwa Siti Aisyah juga berziarah. Jadi kalau ada golongan-golongan anyar sekarang kayak gak seneng ziarah, modaro kowe tak ziarah itu. Nggih. Nomor 2, bahwa orang yang kita ziarahi tahu bahwa kita datang. Nyatanya Siti Aisyah malu kalau Sayyidah Umar itu lihat. Padahal Siti Aisyah ini Ummul Mukminin dan terkenal apa? Cerdas. Kok malu kepada Sayyidina Umar? Sayyidina Umar sudah makam, sudah wafat, sudah jenazah. Berarti melihat yang datang. Kalau begitu kita berziarah hati-hati. Kalau berziarah ke makamnya aulia, ke makamnya para solihin, hati-hati. Sikap kita, pakaian kita, ojo sembarangan. Sementara kita lihat ada orang-orang yang berziarah, masya Allah, atasnya tertutup, udle ketok, ya podoai. Kalau itu keluarga kita, saudara kita, ayo kita ingatkan bahwa yang kita ziarahi al-aulia wa sholihin itu melihat kedatangan kita. Dan gak pantas kalau kita pakai pakaian yang orang genah. Alhamdulillah. Sehingga insya Allah ziarah kita akan menjadi ziaratan makbulah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Kanjeng Nabi SAW setiap hari wafatnya Sayyidina Hamzah berziarah ke makam, dari rumah keluar berziarah, itu maknanya apa? Memperingati kematian orang yang kita cintai, yang kita hormati pada setiap tahun. Boleh mau dibilang kol apa susu apa elef apa silahkan. Tetapi esensinya adalah kita berziarah kepada orang yang kita cintai pada setiap tahun, pada apa? Hari wafatnya. Seperti Rasul berziarah kepada Sayyidina Hamzah, Sayyidus Syuhada, bapak paman beliau yang sangat beliau hormati dan sangat mencintai serta membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, malam hari ini putra-putra paman saya, Habib Muhammad yang di Holi ini, adik abah saya. Jadi Habib saya sama saya ini bukan orang lain. Habib saya ini ponakane tanggane bapake koncone mbahe mbahku. Bukan orang lain ya. Makanya saya ini dekat sama Habib saya. Termasuk kopi tadi yang ngambilkan juga Habib saya. Tapi yang minum kemudian ya beliau. Nah, kalau keluarga paman saya Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Mutahhar, malam hari ini anak-anaknya Habib Farid dan cucu-cucunya Habib Muhammad, Habib Abu Bakar, Habib Abdurrahman enggak ada ya, Hadramut Habib Abdurrahman, Habib Husin, meramaikan dengan mengadakan haul untuk kirim doa. Boleh-boleh saja, tidak ada larangan dan tidak ada perintah, tapi boleh-boleh saja. Alhamdulillah. Dan itu adalah hal yang baik. Kenapa? Karena ini bentuk penghormatan, kecintaan kepada orang tua. Yang di dalam Al-Quran dikatakan, anishkurli wali walidaika, kau bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Kita tidak mengenal istilah penghormatan terakhir, nggak ada dalam kamus kita, nggak ada. Kita akan memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum, nggak ada. Penghormatan terakhir itu berarti ketika itu dihormati bariku ya bar. Enggak. Kita memberi dalam kamus kita yang kita kenal dan diajarkan oleh guru-guru kita, seseorang muslim kita hidup kita hormati, mati ya kita hormati, setelah mati ya tetap kita apa? Hormati. Dari penghormatan seterusnya, nggak ada penghormatan apa? Nggak ada. Hidup kita hormati dengan muamalah yang baik. Mati kita, wafat kita hormati dengan kita mandikan, kita sholati. Setelah mati kita hormati dengan tahlil. Ada 3 hari, 7 hari, 40 dino. Itu budaya Hindu, Hindundi. Hindu mana yang punya budaya tahlil 37, 40 hari? Di Bali itu tempatnya orang Hindu. Yang ketika kemudian dakwah Wali Songo berhasil, mereka terdesak menuju kembali. Sampai sekarang masih hidup dengan adat istiadat Hindu yang sangat kental.
tapi tidak pernah ada 37-40 hari. Lho apa kowe ora ndelok dulu. Jangan asal apa? Karena semua ada tuntunannya, ada contohnya. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Untuk khususnya para generasi muda, jangan mudah ikut ke sana, jangan mudah ikut ke sini. Anda punya guru, Anda punya tongkat untuk membuat Anda insya Allah tidak bingung. Jangan jadi kayak Ayu Ting Ting, kemana, di mana, kemana. Melu pengajian kono, melu pengajian gini, kemana, di mana, kemana. Susah, ya nah. Nah, jadi yang punya prinsip, punya apa? Kanjeng Nabi dawuh, la yakum minkum imma'ah. Kau jangan menjadi generasi sing elon-elon. Angin rene melok rene, angin rene melok, jangan. Tapi jadilah orang-orang yang arsyiduhu wansahulahum. Kalau orang lagi ke sini dan jalannya enggak benar, kau berdiri untuk memberikan nasihat. Kau berdiri untuk memberikan arahan, bimbingan. Kalau orang jalannya benar, dorong yang benar itu supaya jadi baik. Lah kita enggak melihat yang sesat ya monggo, yang jalannya ranggenah ya monggo. Melihat yang baik malah diireni, banyak sekarang. Melihat yang baik malah diireni, disebarkan kabar-kabar yang enggak baik, dibully dan begini dan begitu. Masya Allah, alhamdulillah. Ya maju umat ini kalau kita semua kayak begitu, sangat maju. Kalau ada yang baik tidak kita dukung, tidak kita berikan motivasi, tidak kita dukung, justru malah diblek-bleki sisan. Yo alhamdulillah, berbahagialah umat ini punya orang-orang kayak sampean. Nah, oleh karena itu, ayo yang tidak baik kita beri arahan, bimbingan untuk jadi baik. Yang sudah baik kita dukung supaya maju. Alhamdulillah. Gak bisa dengan uang kita, dengan doa kita, dengan ucapan kita, dengan ngomong sing enak, ojo ngomong sing marakno sesek no ati. Insya Allah semuanya maju dan baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hasbunallah. Lalu hikmahnya apa kita kok berbaik-baik kepada orang tua, memberikan penghormatan seterusnya. Loh, jangankan itu orang tua kita, jangankan itu orang yang kita cintai, yang punya jasa dalam kehidupan, orang yang punya jasa dalam kehidupan bermasyarakat. Maaf saya sering mengucapkan, lek jumadi wae itu setelah wafat tetap kita hormati. Lek solikin ya kita hormati. Apalagi orang yang punya jasa dalam kehidupan, jasa di masyarakat. Oleh karena itu, hal-hal yang kayak begini sebaiknya dicontoh oleh para anak-anak untuk menghormati orang tuanya dengan memberikan kiriman doa. Alhamdulillah. Ketika kau berbaik-baik kepada orang tuamu, wabil walidaini ihsanan, ya ketika hidup ya sudah wafat, yakin Allah akan memberikan balasan. Karena hidup ini diakui atau tidak diakui, disadari atau tidak disadari, dalam kehidupan ini ada asas resiprositas, bolak-balik. Dan itu prinsip Al-Quran, prinsip ajaran kita. Udhkuruni azkurkum. Ingatlah kau kepadaku, kau akan ku ingat. Loh, ingat dulu baru akan diingat. Ada timbal balik. Kalau kau ingatmu kepadaku banyak, ingatmu kepadamu juga banyak. Kalau ingatmu kepadaku sedikit, ingatmu kepadamu juga sedikit. Nah, kalau kau tidak ingat sama sekali kepadaku, ya saya tidak akan ingat sama sekali kepadamu. Alhamdulillah. Na'udzubillahi. Nah, ada timbal balik. Kalau kau ketika mendengar panggilan Allah, kau memperhatikan dengan seksama, kau menghormati panggilan Allah, nanti ketika kau memanggil Allah, kau juga akan dihormati dan diijabah panggilanmu oleh Allah. Dengar adzan, Allahu Akbar, itu panggilan Allah. Kok enggak alhamdulillah ora malah ya Allah, ya men kok bisa adzan. Iku nah bayakna. Nah begini kok minta kalau doa diijabah oleh Gusti Allah, pentol kowe. Kau mendengar panggilan Allah enggak kau hargai, kok kau memanggil Allah minta dihargai, ya berat dul. Ada timbal. Kalau kau terhadap panggilan Allah, kau hargai, kau hormati, insya Allah kau ketika memanggil Allah, panggilanmu akan sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu. Makanya insya Allah enggak ada doa yang tidak diijabah oleh Gusti Allah.
Tidak ada doa yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau lama doa kita diijabah, introspeksi, jangan-jangan ketika saya dipanggil oleh Allah, saya tidak segera memenuhi panggilan Allah. Adzan zuhur di Paido. Loh, yang enggak di Paido kok cuma adzan maghrib di bulan Ramadan. Orang pernah di Paido. Anda pernah dengar ada orang adzan maghrib di bulan Ramadan di Paido? Ya Allah, ya amene kok wis adzan ada? Ora ono balang piring weh. Itu yang di Paido kok adzan zuhur, adzan asar, adzan apa? Yang lain-lainnya bukan di bulan Ramadan. Nah, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam bagian yang lain yang menggambarkan asas resiprositas di dalam Al-Qur'an, asas timbal balik dalam Al-Qur'an, aufu bi ahdi, ufi bi ahdiku. Penuhi janjimu kepadaku, akan aku penuhi janjiku kepadamu. Timbal balik. Nah, oleh karena itu, kalau orang yang berbakti dan berbaik-baik menghormati orang tuanya, yakin kepada asas resiprositas ini. Kau kepada orang tuamu baik, nanti anak-anakmu kepadamu akan juga baik. Kau kepada orang tuamu tidak baik, yakin bahwa nanti anakmu juga akan gak baik kepadamu. Na'udzubillahi. Dalam satu pengajian di satu daerah, saya pernah menemui satu kejadian yang ajib. Orang bersalaman, pun satu mengenalkan kepada saya, Bib, ini orang kaya ini, Bib, Masya Allah. Ini sekarang tidurnya di masjid, di kuburan. Loh, kenapa? Apa dia riadoh? Enggak, diusir sama anaknya. La haula wa la quwwata illa billah. Jadi bocah ya anah. Wong bapaknya kok sampai dia apa? Diusir. Rasanya di sini sudah panas, kepingin mengingatkan anaknya itu. Tapi waktu sudah malam, nanti lain kali kalau saya pengajian lagi mungkin masih bisa saya ingatkan. Kira-kira berapa minggu kemudian saya berpengajian di desa sebelahnya. Saya cerita, wah di desa sebelah itu ono wong Masya Allah mesake. Katanya orang kaya sekarang tidurnya di kuburan, di masjid, di apa? Di musola-musola kok. Lah kenapa apa nggak punya anak? Punya, diusir dia oleh anaknya. Gimana orangnya? Orangnya begini. Oh, ya pas. Dulu dia juga pernah ngusir orang tuanya. Sekarang dia diusir oleh apa? Anaknya. Ya pas, cucuk. Siapa menanam pasti akan apa? Sapa nandur bakal apa? Kalau tanduramu nah ya bakal ngunduhmu. Ane tanduramu ya nah ya ngunduhmu. Nah, karena itu tinggal kita menanamnya bagaimana. Kalau kau menanam jagung ya jangan berharap panennya durian. Lah wong kowe nandur jagung kok njaluk panennya apa? Ya Allah mumpung kok panen durian. Ya Allah panen durian malaikat nandurmu apa? Jagung. Lah kok njaluk panen durian keplak. Nek nandurmu jagung panennya ya apa? Kalau nandurmu durian ya nanti panen. Orang akan diberi oleh Allah sesuai dengan apa-apa yang dia tanam. Insya Allah. Nah, kalau kita menanamkan kebaikan kepada orang tua kita, kepada guru kita, kepada orang-orang di sekitar kita, maka yang akan kita panen juga adalah kebaikan. Alhamdulillah. Maka dalam Al-Quran dikatakan wahal jazaul ihsan illal ihsan. Balasan kebaikan adalah pasti kebaikan juga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka mudah-mudahan anak cucu Habib Muhammad bin Idris Al-Mutahhar yang malam hari ini mengundang panjenengan semuanya untuk kirim doa, menyampaikan doa untuk almarhum, mudah-mudahan dibalas kebaikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anaknya, cucu-cucunya dijadikan anak-anak dan cucu yang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada Rasul dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini masih masa PPKM. Tidak boleh malam-malam. Saya dari TVCI Habib Muhammad, Bib, jangan malam-malam. Di sini sebelum maghrib sudah dimulai. Jadi saya berangkat habis asar sampai sini baru tadi. Karena jauh kong. Ini jauh, kong ini jauh. Di peta nggak ada. Saya cari GPS tidak ada. Akhirnya saya menggunakan GPS, gunakan penduduk setempat. Aku takon. Saya tanya orang sini tadi, beloknya mana? Beloknya sini mesti pas. GPS itu mesti pas. Gunakan penduduk apa? Mesti pas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, doa dari apa? Habib Syekh nanti akan dibacakan doa maulid dan kita tinggal ngamini habis amin mamah tamah. Bukan ramah tamah, mamah tamah. Mamah. Saya kira itu benar-benar bermanfaat. Dan
Sedikit saya simpul sedikit. Maknanya apa bagi yang hadir ini? Maknanya ayo kita kepada orang tua kita juga demikian. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.